yang ada di rumah dan di mana saja berada. Apa kabar semuanya? Pastinya semua luar biasa. Hari ini, Minggu tanggal 12 September tahun 2021, kita berjumpa lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu GEP Sultra Jemaat Antam Pomala. Saya, Ibu Yoce dan Ibu Seprin akan memimpin ibadah hari ini. Dan kita akan diiringi musik oleh Kakak Kesya. Nah, tak henti-hentinya Ibu Guru selalu mengingatkan agar anak-anak yang mengikuti ibadah di rumah harus tetap memakai baju yang rapi, menyiapkan Alkitab, dan juga uang persembahannya. Dan juga jangan lupa tetap menjaga kesehatan karena pandemi belum berakhir. Jadi harus tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, semua ayo berdiri, kita mulai ibadah kita. Dan dengan sepenuh hati kita menyanyikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Ayo dengan semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Anak-anak masih tetap berdiri dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena di pagi yang indah ini Engkau memberkati kami sehingga kami siap untuk beribadah bersama-sama baik di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami mulai dari awal sampai berakhirnya ibadah ini. Biarlah jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, anak-anak silakan duduk kembali. Anak sekolah minggu itu biasa disebut pahlawan kecil, ya. Jadi anak-anak sekolah minggu harus selalu berani, semangat, ya Ibu Yoce ya. Ya, betul sekali. Karena Tuhan selalu ada di pihak kita. Untuk itu kita menyanyikan lagu Aku Pahlawan Kecil. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Yesus di pihak saya, siapakah lawan saya? Tidak ada. Sekali lagi. Pahlawan kecil, Yesus panglimaku,
Nah, anak-anak sekolah minggu lalu ada yang sudah mengucapkan ayat hafalannya ya. Dan bahkan sudah berani tampil hari ini untuk mengucapkan ayat hafalannya. Siapakah mereka? Yuk kita lihat, saksikan bersama. Shalom, nama saya Gisela. Saya akan menghafal ayat hafalan Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih, salam sehat. Salam, nama saya Dolfi dari kelas kecil. Ayat hafalan Yosua pasal 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih. Shalom, nama saya Rena Wurasaramba. Saya akan menghafal Yosua 1 ayat 9b. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kasih salam. Shalom, nama saya Gilbert Angelo Giovanni. Hari ini Gilbert menghafalkan Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih, shalom. Shalom, nama saya Gracia Sofanya Arsinta. Ayat hafalan Yosua 1 ayat 9b. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Terima kasih, shalom. Luar biasa anak-anak sekolah minggu Jemaat Antang Pomala. Ibu guru ucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah berani tampil mengucapkan ayat hafalannya hari ini. Nah, sekarang saatnya bagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita menyanyi dulu lagu Ku Mau Mendengar Firman Tuhan. Dengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Dengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Berbicaralah, berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Untuk pelayanan firman Tuhan, disilahkan Ibu Lili. Shalom, selamat pagi anak-anak. Saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan sertai kami semua agar kami bisa mengerti dan memahami makna dari firman Tuhan. Inilah doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, anak-anak, cerita Alkitab kita pada hari ini akan Ibu Guru ambil dari kitab Kejadian pasal 37, pasal 39, pasal 40, dan pasal 41. Nanti anak-anak baca masing-masing ya, harus dibaca. Nah, cerita ini berjudul Tuhan merencanakan kehidupan Yusuf. Seperti yang sudah kalian dengarkan di minggu yang lalu, minggu lalu ibu guru bercerita tentang Yakub. Nah, Yakub ini memiliki banyak sekali anak-anak. Dia memiliki 12 orang anak laki-laki yang semuanya dia sayangi. Di antara ke-12 anak Yakub yang laki-laki ini, ada satu anak yang menonjol. Dia itu baik, taat kepada orang tuanya, terus dia ceria, dia terbuka kepada bapaknya. Pokoknya dia menceritakan segala sesuatu yang dia alami di sepanjang hari kehidupannya kepada bapaknya. Termasuk ketika kalau dia pergi menggembalakan ternak-ternak ayahnya bersama kakak-kakaknya, dia juga akan bercerita tentang kenakalan kakak-kakaknya. Nah, siapa anak ini? Anak-anak di rumah tahu enggak siapa anak ini? Ya, anak ini bernama Yusuf. Jadi dari ke-12 bersaudara, Yusuf ini bersaudara, ada 12 orang saudara laki-lakinya, dia dan saudara laki-lakinya. Si bapak Yakub ini lebih sayang kepada Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudara yang lainnya. Karena itu tadi, karena Yusuf adalah anak yang baik. Dia tidak nakal seperti saudara-saudaranya anak-anak. Nah, karena Yakub sangat sayang kepada Yusuf, makanya Yakub membuatkan jubah yang maha indah buat Yusuf. Melihat hal itu, saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya Yusuf ini, dia jadi cemburu sama Yusuf. Mereka merasa iri hati sama Yusuf. Akhirnya mereka tidak suka sama Yusuf. Itu Yusuf tidak baik deh. Dia lebih disayang sama ayah, kata mereka. Jadi mereka kalau bicara sama Yusuf itu ketus jadinya. Nah, anak-anak, bagus tidak sikap iri hati itu? Iya, sangat tidak bagus sikap iri hati itu, anak-anak. Nah, suatu hari Yusuf mendapatkan mimpi yang aneh. Yusuf lalu memberitahukan mimpinya itu kepada kakak-kakaknya. Nah, apakah mimpi Yusuf itu, anak-anak? Begini mimpinya. Jadi Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya bahwa dia bermimpi, dia berada bersama saudara-saudaranya di sebuah ladang, lalu mereka mengikat berkas-berkas gandum. Nah, berkas-berkas gandum itu mereka pegang masing-masing ya. Lalu berkas gandum milik Yusuf itu berdiri. Kemudian datanglah ke-11 berkas gandum milik saudara-saudaranya. Lalu berkas gandum milik saudara-saudaranya itu mengelilingi berkas gandum milik Yusuf. Dan berkas gandum milik saudaranya itu menyembah kepada berkas gandum milik Yusuf. Saudara-saudaranya marah mendengar itu. Saudara-saudaranya langsung bilang, Yusuf, emangnya kamu mau jadi raja atas kami? Memangnya kamu mau menguasai kami? Kami ini kakak-kakakmu loh. Masa kamu bermimpi seperti itu? Lalu Yusuf menceritakan lagi mimpinya yang kedua. Mimpi anehnya yang kedua. Yusuf bilang begini, saya punya mimpi lagi. Saya melihat matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepada saya. Lah, ini mimpinya Yusuf lebih aneh lagi. Mendengar hal itu, ayahnya Yakub langsung menegur Yusuf. Ayahnya bilang begini, mimpi apa kamu itu, nak? Kenapa ada mimpi seperti itu?
Masa bapakmu dengan ibumu mau menyembah kepada kamu, mau bersujud di tanah untuk menyembah kamu? Ah, mimpi apa itu? Nah, perkara ini membuat saudara-saudara Yusuf menjadi semakin benci kepada Yusuf. Hal ini disimpan di dalam hati oleh Bapak Yakub. Dia mengetahui perkara ini tapi dia simpan di dalam hati. Suatu hari, saudara-saudara Yusuf pergi ke tempat yang jauh untuk menggembalakan ternak-ternaknya. Lalu karena tidak mendapatkan kabar dari anak-anak yang dia sayangi, Yakub lalu mengirim Yusuf untuk mencari kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan ternak mereka. Nah, ketika Yusuf pergi mencari kakak-kakaknya, dari jauh itu saudaranya melihat, itu sana si tukang mimpi. Kata-kata kakak-kakaknya ini ya, kata-kata kakak-kakaknya Yusuf itu berkata demikian. Itu sana si tukang mimpi itu datang. Sebelum Yusuf sampai kepada kakak-kakaknya, kakak-kakak Yusuf merencanakan untuk berbuat jahat kepada Yusuf. Nah, mereka sudah menyimpan rencana yang jahat buat Yusuf. Nah, ketika Yusuf sampai di dekat mereka, kakak-kakak Yusuf langsung menanggalkan jubah Yusuf. Jubah Yusuf itu dibuka, padahal itu Yusuf memakai jubah yang maha indah dari hadiah dari bapaknya. Jubah Yusuf langsung dibuka, lalu Yusuf diikat, lalu Yusuf dimasukkan ke dalam sumur yang tidak ada airnya. Setelah beberapa waktu, Yusuf dijual sebagai budak ke tanah Mesir. Nah, jubah dari Yusuf itu, ya, jubah dari Yusuf itu mereka koyak-koyakan sampai jubah itu robek. Lalu jubah itu dicelupkan ke dalam darah binatang, darah domba ya waktu itu, dicelupkan ke dalam darah binatang. Lalu jubah itu diperlihatkan kepada Yakub. Nah, Yakub yang melihat itu dia merasa bahwa Yusuf itu sudah mati diterkam binatang buas. Yakub sangat sedih sekali. Lama sekali Yakub bersedih. Bahkan anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan ingin menghibur Yakub, tetapi Yakub tidak mau dihibur. Karena dia sangat sedih kehilangan anak yang sangat dia kasihi. Nah, bagaimana dengan nasib Yusuf? Ya, Yusuf waktu itu dibawa ke Mesir sebagai budak. Nah, waktu dia dijual di Mesir, yang membeli dia itu seorang pengawal kerajaan, kepala pengawal kerajaan yang bernama Potifar. Yusuf dibeli oleh Potifar. Dan di sana, karena Yusuf senantiasa diberkati oleh Tuhan, ya, Yusuf diberkati oleh Tuhan, semua pekerjaan Yusuf itu berhasil. Apa yang dia lakukan di rumah Potifar itu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Sehingga harta Potifar semakin banyak. Makanya Potifar sangat sayang kepada Yusuf dan dia menyerahkan semua kuasa atas rumahnya, bahkan harta bendanya kepada Yusuf. Yusuf menjalankan kewajibannya dengan baik dengan tetap mengandalkan Tuhan. Makanya Tuhan selalu memberkati Yusuf. Sehingga Yusuf bisa melakukan segala sesuatu dengan baik dan tanpa kesalahan. Walaupun waktu itu status Yusuf hanya sebagai budak. Nah, suatu hari anak-anak, Yusuf itu difitnah oleh keluarga Potifar. Apa itu difitnah? Yusuf dituduh melakukan kejahatan yang sama sekali tidak dilakukan. Tetapi Potifar lebih percaya kepada keluarganya. Akhirnya Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Penjara itu tempat memenjarakan para pengawal-pengawal raja. Nah, Yusuf dipenjara di sana. Yusuf menjadi sedih, dia pikir, wah kasihan ini nasibku. Tetapi dalam segala keadaan Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Dan dalam segala keadaan Tuhan juga tidak meninggalkan Yusuf. Dimanapun Yusuf berada, Tuhan tetap menyertai dan memberkati Yusuf. Di penjara, Yusuf yang diberkati oleh Tuhan itu menimbulkan kasih dari kepala penjara.
Kepala penjaranya sangat sayang kepada Yusuf. Akhirnya kepala penjara mempercayakan semua tahanan itu kepada Yusuf. Semua pekerjaan yang membutuhkan pemikiran-pemikiran dan membutuhkan pengurusan-pengurusan semuanya dilaksanakan oleh Yusuf. Kepala penjara tidak mencampuri pekerjaan Yusuf. Yusuf semua yang atur sehingga segala sesuatu yang dia kerjakan diberkati Tuhan dan berhasil. Suatu hari masuklah ke dalam penjara juru roti dan juru minum kerajaan. Juru roti raja dan juru minum kerajaan. Juru roti itu orang yang menyiapkan makanan raja, sedangkan juru minum adalah orang yang menyiapkan minuman raja. Kedua juru makanan ini dan minuman ini masuk ke dalam penjara dan di bawah pengawasan Yusuf pada waktu itu. Yusuf melihat suatu hari juru minum ini murung mukanya. Dia berpikir keras, dia gelisah. Yusuf melihat, kenapa kamu gelisah juru minum? Kenapa kamu gelisah sekali? Lalu juru minum ini bercerita. Dia bilang, Yusuf, saya bermimpi. Mimpi saya aneh. Saya jadi gelisah dibuatnya. Lalu dia bercerita tentang mimpinya kepada Yusuf. Dan Yusuf mengartikan mimpi itu. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada Yusuf untuk mengartikan mimpi si juru minuman itu. Dia bilang 3 hari nanti dalam 3 hari ini kamu akan ditinggikan dan jabatan kamu akan dikembalikan. Nah, si juru roti ada di situ menguping, dia mendengar dan melihat. Lalu dia bilang, kalau begitu saya ceritakan juga mimpiku. Lalu juru roti itu bercerita tentang mimpinya kepada Yusuf. Dan Yusuf juga mengartikan mimpi si juru roti. Dia bilang begini, juru roti nanti kamu dalam 3 hari ini, kamu akan ditinggikan juga oleh raja. Tetapi kamu juga akan digantung dan tubuhmu akan dimakan oleh burung-burung. Nah, apa yang terjadi anak-anak setelah itu? Oh iya, Yusuf juga berkata begini kepada juru minuman. Dia bilang, juru minuman nanti kalau kamu kembali ke posisimu semula, kamu jangan lupakan aku ya. Tolong kamu bilang sama raja, di sana ada Yusuf. Biar raja bisa membebaskan saya dari penjara ini. Karena waktu itu walaupun Yusuf mengawasi para tahanan, Yusuf tetap berada di penjara. Yusuf adalah salah satu tawanan di sana. Anak-anak, kemudian 3 hari kemudian terjadilah hal yang dikatakan Yusuf. Juru minuman kembali ke posisinya sebagai juru minuman, sedangkan juru roti digantung dan tubuhnya dimakan oleh burung. Tetapi apa yang terjadi? Juru minuman sama sekali tidak mengingat Yusuf. Dia terus menjalankan aktivitasnya. Hingga 2 tahun kemudian ya anak-anak, waktu yang cukup lama, Firaun bermimpi. Dia mendapatkan mimpi yang sangat aneh. Sampai dia 2 kali bermimpi. Dia mimpi pertama kali bangun, dia cueki. Habis itu dia tidur lagi, dia mimpi lagi. Dia bangun lagi. Besoknya dia langsung panggil semua ahli kerajaan di seluruh Mesir. Dia panggil semua. Sini, panggil semua. Maka datanglah para ahli-ahli, orang-orang pintar yang ada di seluruh Mesir. Lalu Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka semua. Tetapi tidak satu pun yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Nah, waktu itu di situ ada juru minuman. Dia melihat si raja lagi gelisah. Wah, bahaya ini, tidak ada yang bisa mengartikan mimpiku. Mimpi ini aneh sekali. Masa biar satu orang Mesir tidak ada yang bisa mengartikan saya punya mimpi. Aneh sekali. Akhirnya anak-anak, si juru minuman itu dia bilang begini, Tuanku Raja, di penjara ada orang Ibrani bernama Yusuf. Dia dulu bisa mengartikan mimpiku dan itu kejadian. Coba Raja memanggil dia untuk mengartikan mimpi Tuanku Raja. Nah, Raja itu mendengarkan perkataan si juru minum. Akhirnya Yusuf dipanggil, dia bercukur ya. Yusuf kan kalau orang dalam penjara kan kotor ya anak-anak. Akhirnya Yusuf itu mandi, terus bercukur, terus memakai pakaian yang rapi. Lalu
dia pergi bertemu dengan raja. Nah, raja itu mengatakan kepada Yusuf, Yusuf, saya dengar kamu itu pintar mengartikan mimpi. Kamu jago mengartikan mimpi. Sekali dengar kamu pasti bisa mengartikan mimpi. Itu yang saya dengar. Tapi Yusuf tidak sombong, anak-anak. Yusuf mengatakan kepada raja bahwa semua yang dia ketahui, semua yang dia lakukan adalah berasal daripada Tuhan. Itu yang bisa kita teladani, anak-anak. Bahwa dalam segala situasi, mau di bawah mau di atas, Yusuf tetap mengandalkan Tuhan sebagai juru selamatnya. Dia mengatakan kepada raja, bukan saya yang pintar mengartikan mimpi tuanku raja, tetapi Tuhan yang memberitahukannya kepada tuanku raja melalui saya. Nah, lalu raja menceritakan tentang mimpinya. Apakah mimpi raja? Nah, ini anak-anak. Raja berdiri, ini mimpinya ya, si raja. Dia berdiri di samping sungai Nil, di pinggir sungai Nil. Lalu dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang bentuknya sangat indah. Lalu 7 ekor lembu itu gemuk-gemuk, anak-anak. 7 ekor lembu itu pergi makan rumput di pinggir sungai Nil. Setelah itu keluar lagi 7 ekor lembu yang kurus, modelnya jelek sekali. Si raja bilang, saya tidak pernah melihat ada lembu seburuk itu. Dia jelek sekali dan dia kurus sekali. Dia itu seperti tulang dibungkus kulit. Nah, tapi anehnya lembu ini, 7 ekor lembu yang kurus ini naik ke daratan di pinggir sungai Nil, lalu memakan habis 7 ekor lembu yang gemuk itu. Tetapi anehnya, lembu yang kurus ini setelah memakan 7 ekor lembu yang gemuk, badannya tidak berubah, dia tetap kurus. Lalu kemudian saya terbangun ketika saya melihat mimpi itu. Kemudian saya tidak ambil pusing, saya lalu tidur lagi. Dalam tidur selanjutnya saya bermimpi lagi, kata si raja. Kali ini mimpi saya melihat satu tangkai mengeluarkan 7 bulir gandum yang berisi dan gemuk. Lalu kemudian keluar lagi 7 bulir gandum yang kurus. 7 bulir gandum yang kurus itu menelan 7 bulir gandum yang gemuk. Saya sudah menceritakan semua mimpi saya kepada ahli-ahli yang ada di seluruh Mesir. Bahkan orang-orang pintar yang ada di seluruh Mesir. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa mengartikan mimpi saya. Kira-kira apa artinya itu, Yusuf? Tolong beritahukan kepada saya. Lalu Yusuf mengatakan kepada raja bahwa 7 lembu yang gemuk itu dan 7 bulir gandum yang baik itu melambangkan 7 tahun. Begitupun dengan 7 lembu yang kurus itu dan 7 bulir gandum yang kurus itu melambangkan juga 7 tahun. Apa maksudnya? Jadi maksudnya raja, 7 tahun Mesir akan mengalami kejayaan, panen yang berlimpah. Nah, setelah 7 tahun masa kejayaan itu, Mesir akan mengalami lagi 7 tahun masa kelaparan. Masa kelaparan ini sangat membuat rakyat menderita, sehingga mereka akan melupakan 7 tahun masa kejayaan itu. Wah, ini sudah ditetapkan oleh Allah. Menurut Yusuf ya, ini sudah ditetapkan oleh Allah. Karena tuanku raja bermimpi sampai 2 kali. Tuhan Allah ingin memberitahukan kepada tuanku raja bahwa inilah yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, raja harus cepat-cepat mencari orang yang bijaksana untuk menangani hal ini. Anak-anak, Yusuf langsung memberikan solusi. Dia bilang begini tuanku raja, carilah orang yang bijaksana. Lalu orang itu akan mengumpulkan bahan makanan selama 7 tahun masa kejayaan atau masa panen yang berlimpah. Biarlah makanan dikumpulkan pada waktu itu di lumbung-lumbung. Lalu pada masa kelaparan nanti, tuanku raja bisa membuka lumbung-lumbung itu sehingga masyarakat Mesir tidak akan kelaparan. Nah, silakan tuanku raja, carilah orang itu.
Lalu Raja Firaun berpikir seperti ini. Dia bilang begini, tidak ada seorang pun di Mesir ini yang memiliki hikmat dan kebijaksanaan seperti yang kamu miliki. Kamu diberkati Tuhan. Oleh sebab itu kamu saja yang menjadi pemimpin di negeri ini. Sekarang saya akan kasih kamu kuasa atas istana saya. Wih, Yusuf kaget. Bayangkan anak-anak. Dari rumah bapaknya sebagai penggembala ternak bersama kakak-kakaknya, lalu dia dijual menjadi budak. Terus dia dimasukkan ke dalam penjara, keluar dari dalam penjara, terus ketemu Raja Firaun, langsung diangkat menjadi penguasa istana. Betul-betul adalah anugerah yang luar biasa daripada Tuhan. Tapi itulah yang terjadi kepada Yusuf, anak-anak. Dia langsung diangkat menjadi penguasa istana. Firaun mengatakan, kamu akan memimpin pengumpulan makanan selama 7 tahun masa panen. Dan kamu akan berkuasa atas istana saya. Kamu akan berkuasa atas istana saya dan atas seluruh rakyat Mesir. Tidak akan ada seorang pun bisa bergerak di tanah Mesir kalau tanpa sepengetahuan kamu. Hanya satu lebihnya saya memiliki singgasana ini. Jadi dengan kata lain, Firaun adalah seorang raja dan satu tingkat di bawahnya adalah Yusuf. Selebihnya itu berada di bawah Yusuf. Hanya raja yang ada satu tingkat di atas Yusuf. Nah, dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh raja kepada Yusuf, Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Nah, anak-anak, demikianlah Yusuf pun diangkat menjadi penguasa atas tanah Mesir. Yusuf diangkat menjadi penguasa atas tanah Mesir, anak-anak. Karya Allah dalam hidup Yusuf sangat ajaib. Walaupun mengalami masa yang sulit sebagai budak dan seorang tahanan, itu adalah bagian dari rencana Allah. Tetapi Allah tidak berhenti di situ. Allah melanjutkan pekerjaannya dalam hidup Yusuf dan menggunakan Yusuf untuk menyatakan maksudnya. Allah juga memegang kendali atas hidup kalian, anak-anak. Dimanapun kalian berada, mau kalian sembunyi, maupun kalian lari, maupun kalian berada di sini di rumah masing-masing, Tuhan yang memegang kendali atas hidup kalian. Dia menggunakan saat-saat yang menyenangkan dan yang sedih untuk melakukan maksudnya dalam hidupmu. Seperti yang telah ia lakukan di dalam hidup Yusuf. Kita dapat berterima kasih kepada Allah atas penjagaannya kepada kita. Dan kita tetap percaya dan taat kepada Allah seperti apa yang telah dilakukan oleh Yusuf. Anak-anak, tetaplah percaya kepada Allah. Dalam situasi apapun kalian, datang kepada Allah. Apakah kalian senang, apakah kalian sedih, datang kepada Allah. Percayalah, Tuhan Allah tidak akan pernah meninggalkan kalian, sama seperti Tuhan Allah menyusun rencana kehidupan Yusuf, merancangkan hal yang terbaik untuk masa depan Yusuf, dan tentu pula Allah akan merancangkan hal terbaik untuk masa depan kalian, anak-anak. Ingat, jangan pernah tinggalkan Allah kita. Baiklah anak-anak, sampai di situ cerita kita. Ayat hafalan kita pada hari ini terambil dari kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kitab Roma pasal 8 ayat 28. Kita baca sama-sama ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Satu kali lagi ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian cerita kita anak-anak. Shalom, selamat pagi.
Demikian firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Ibu Lili. Diucapkan terima kasih. Anak-anak yang ada di rumah hari ini, ada lagi ayat hafalannya ya. Ibu guru tetap mengharapkan agar anak-anak tetap semangat menghafal dan mengirimkan video ayat hafalannya untuk ditampilkan minggu depan. Sebagai respon kita atas firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, kita nyanyi bersama lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita, dan sambil persembahan diberikan, kita menyanyi lagu Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mengumpulkan persembahan. Sekarang saatnya kita menaikkan syukur melalui doa syukur dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Max Adrian Ante STH. Dengan kasih disilakan. Anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan bersatu dalam doa syukur dan syafaat. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, sebab Engkau masih beri kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk memuji, memuliakan nama-Mu pada hari ini. Kami bersama-sama bersyukur Tuhan, karena kasih setia Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau telah memeliharakan hidup kami, Engkau memberi kekuatan dan kesehatan kepada kami, sehingga hari ini semua kami anak-anak-Mu bersekutu walaupun lewat aplikasi Zoom. Dan di kesempatan yang indah ini juga Tuhan, kami datang bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu akan anak-anak-Mu, anak-anak kami. Biarlah Tuhan yang sertai berkati mereka ketika mereka belajar, ketika mereka bermain, ketika mereka sedang berapa saja Tuhan. Walaupun di rumah saja,
agar anak-anak kami terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala sesuatu yang tidak berkenan kepadamu. Bapa kami dalam sorga, kami serahkan semua anak-anak kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa di sorga, kawan sekerja kami, para guru sekolah minggu, anak remaja. Biarlah Tuhan juga yang pimpin mereka, Tuhan juga memberkati mereka, agar mereka terus menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan itu dengan penuh sukacita. Walaupun juga lewat aplikasi Zoom. Sehingga semuanya ya Tuhan, anak-anak-Mu ini terus dan tetap menjalankan tugas tanggung jawab itu dengan penuh sukacita. Bapa kami dalam sorga, kami serahkan ke tangan pengasihan-Mu juga anak-anak kami yang akan melaksanakan penilaian tengah semester, yang jika Tuhan berkenan akan dilaksanakan di tanggal 27 sampai selesai di bulan Oktober itu. Kuat-kuatkan mereka Tuhan, sehat-sehatkan mereka, dan biarlah Engkau tetap menyertai dalam belajar mereka, supaya mereka belajar dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus bekerja berkarya, hingga pada saatnya Tuhan, mereka dapat mengikuti penilaian tengah semester dengan penuh sukacita. Kami serahkan para orang tua dari anak-anak kami, biarlah Engkau sertai berkati mereka juga Tuhan dalam aktivitas mereka, dalam kerja kerja mereka, walaupun di rumah saja, supaya para orang tua ini terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai ayah, sebagai ibu di dalam keluarga mereka masing-masing. Sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai orang tua tetap dilaksanakan dengan penuh sukacita di hadapan hadirat-Mu. Demikian juga Tuhan, kami mau serahkan ke tangan pengasihan-Mu akan segala rencana-rencana kami. Biarlah Tuhan yang pimpin serta berkati semua agar rencana itu berkenan kepadamu dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan ini. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu juga Bapa di sorga, akan anak-anak Tuhan, tim COVID-19 Indonesia, khususnya di Kolaka ini Tuhan, agar mereka terus bekerja berkarya untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini lewat vaksinasi semua anak-anak-Mu. Gerakkanlah hati dan pikiran kami, masyarakat Kolaka Tuhan, untuk mengikuti vaksin nasi ini, agar semua dapat mengalami kekebalan tubuh dari virus corona, dan semua boleh beraktivitas dalam kehidupan baru, khususnya di Kabupaten Kolaka ini. Termasuk di dalamnya anak-anak kami boleh datang sekolah minggu, boleh bertatap muka dengan teman-teman dan para guru-guru kami. Terima kasih Tuhan, perjalanan kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa kami dalam sorga, ampunkan salah dan dosa kami. Terima sempurnakan doa kami, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kami datang mengucap syukur, bersyafaat dan berpengharapan
kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Akhirnya tidak terasa ya anak-anak, kita berada di penghujung ibadah kita. Dan untuk mengakhiri ibadah kita, ayo anak-anak bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu Happy Yaya. Tetap berdiri dan kita terima berkat Tuhan yang dipimpin oleh Bapak Pendeta. Dengan penuh kasih disilahkan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya anak-anak silakan duduk kembali. Demikian ibadah sekolah minggu GAP Sultra Jemaat Antam Pomala. Diucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengikuti ibadah di rumah secara online. Pendeta, pengasuh sekolah minggu, dan semua yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus beserta kita semua. Shalom.